ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Pertama gini, pernah nanya nggak berapa biaya kursus? Nggak pernah nanya, nanti tanya ke Bapak, berapa Pak biaya kursus? Lumayan. Maksud saya gini, saya pakai kalian aja ya. Kalian semua belajar di sini yang sekarang dengan program pendidikan kecakapan kerja diminta biaya nggak? Enggak. Makanya saya mau coba bandingkan tadi. Ya, kalau biaya untuk kursus aja katakanlah minimal 1 juta, ada nggak uangnya? Punya nggak? Nggak punya. Makanya kesempatan sekali ini, ya, kesempatan yang sangat langka. Kenapa? Tidak semua punya kesempatan, kan gitu. Ya, banyak teman-teman kalian coba. Ada nggak yang mungkin sama posisinya seperti kalian? Dalam arti apa? Kerja nggak? Bekerja nggak? Belum. Ada nggak teman-teman kalian yang sama belum bekerja? Ada. Udah keluar sekolah kan? Ya, udah keluar sekolah, kemudian bekerja belum, kemudian bingung nggak? Bingung kan? Harus makan, harus jajan, apalagi yang punya pacar-pacar. Ya. Bingung, minta seblak aja bingung. Dari mana nih uangnya? Kan kayak gitu. Makanya saya sampaikan, kesempatan yang sangat langka ini manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kalian lengah. Lengahnya apa? Nih, desain grafis adalah salah satu jenis keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, bagaimana enggak sekarang coba seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Kafid, oleh siapapun. Contoh dalam hal sablon. Dari dulu sampai sekarang sablon itu tetap ada. Ya, tetap ada. Hanya teknologinya yang berubah. Kalau dulu manual, pakai tangan begitu, ya, membuat desainnya pun pakai kertas apa? Pakai rugos tuh. Ya, hurufnya kemudian dijemur pakai, ya, pakai matahari, dicucinya pakai, wih, pokoknya yang seperti itu. Sekarang sudah begitu enak. Dengan apa? Dengan teknologi. Makanya manfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai seperti yang tadi kejadian yang tidak diharapkan, yaitu kalian bolos, kalian tidak ngikutin, rugi. Ya, ruginya apa? Seperti tadi, pertama dari aspek biaya. Kalian tidak harus mengeluarkan biaya yang sebegitu besar untuk mendapatkan ilmu. Sebab apa? Kalau sengaja kalian kursus, udah berapa biaya yang harus dikeluarkan? Kalian tinggal datang, tinggal dapat ilmu. Ya, setelah itu kalian silahkan berkarya di masyarakat, silahkan kalian kembangkan di masyarakat untuk menjadi bahan kehidupan. Karena apa? Tadi saya sampaikan, teknologi ini tetap berjalan. Yang namanya sablon dulu dari zaman pakai tangan, sekarang sudah zamannya tangannya adanya di mesin atau di komputer. Kalian sudah melompat jauh, nggak melewati harus pakai tangan dulu. Ya, makanya jangan sekali-kali, awas, kalian lengah. Kalau kalian lengah, rugi. Sebab apa? Kalau instruktur nanti menyampaikan kepada kalian dan kaliannya tidur, dan kaliannya bolos, dan kaliannya tidak tahu, rugi. Ruginya apa? Ilmunya tidak dapat. Ya, kalau mengulang, mending kalau ada uangnya. Pengennya yang ada kayak gini lagi, mending kalaupun dapat lagi. Ya, makanya tadi semangat nggak? Semangat.
atau mau mogok? Sampai selesai. Selesai? Selesai. Siap. Nanti saya mau tanya ke Pak Kanitanya di akhir. Gitu. Ada nggak nih yang bolos-bolos ini? Ada nggak nih yang nggak ngikutin? Ya, sama Pak. Kalau kalian berpikir masa depan, maka harus berpikir hari ini. Berpikir hari ininya bagaimana? Bahwa saya ke depan harus lebih baik. Saya ke depan harus bagaimana juga harus dipikirkan. Ya, mau ngapain saya kan gitu. Sedangkan kebutuhan tadi, orang yang namanya hidup itu pasti dengan masalah. Yang paling pertama masalah di mana? Masalah di perut. Ya, harus makan kan? Harus. Ya. Makan datang sendiri? Enggak, harus dicari. Ya. Bahasa yang paling rasionalnya harus pakai uang. Ya. Ada lagunya kan gitu. Semuanya harus pakai uang, dikubur aja harus pakai uang. Mati juga harus pakai uang kan? Ya, nggak ada yang nggak pakai uang. Jangan salah. Makanya harus gali dari sekarang potensi pada diri kita sendiri, yang kemudian untuk menjadi modal kita. Gak usah gengsi, gak usah malu, ya. Jadi ketika nanti sudah dapat ilmunya, sudah dapat segala sesuatunya, silakan nanti kamu di rumah terima apa, ya, pesanan, entah itu sablon kaos, entah itu sablon cangkir atau sablon kursi, entah sablon meja lah, ya. Jangan malu. Dan semuanya harus bisa kerjasama nantinya. Harus bisa kerjasamanya apa? Ketika di A, seandainya siapa namanya Neng? Hah? Rahmat. Namanya Rahmat. Oh, Rahmat. Saya salah dengar ya. Nah, ketika Rahmat seandainya sudah ya, populer, kemudian dapat pesanan banyak, maka apabila tidak tertangani, teman-temannya aja. Ya, harus saling seperti itu, saling mengangkat. Ya, harus saling mengangkat. Jangan sampai ketika kamu menolak, kemudian tidak bisa, ya udah selesai. Enggak, harusnya tunjukkan kepada siapa? Temannya siapa namanya? Kayalah. Aina. Aina. Ya. Jadi nanti sampaikan, Ain, panggilnya Ain ya? Apa Aina? Aina aja. Oh iya, pakai ini. Aina, tolong ini ada pesanan, saya nggak bisa terima atau karena memang saya banyak pesanan yang lainnya. Harus seperti itu. Ya, terjalin kerjasama, terjalin kekeluargaan itu depannya. Ya, jadi sekali lagi, ayo maju bareng, ayo maju bersama, ayo ke depannya harus lebih baik. Ya. Orang sekarang kalau nggak kreatif, mati. Ya. Kalau nggak kreatif mati. Kenapa? Udah ketinggalan zamannya jauh loh. Saya sering ceritakan bagaimana perjalanan teknologi yang pesat dan maju itu. Pertama, pernah tahu radio? Tahu radio? Zaman dulu radio yang radio aja. Tahu ya? Tahu. Ya. Kemudian berkembang dari radio zaman dulu menjadi televisi hitam putih. Pernah lihat televisi hitam putih? Nggak pernah ya? Iya. Perjalanannya seperti itu. Televisi hitam putih, dari televisi hitam putih kemudian mulai agak meningkat ke televisi warna. Dari televisi warna kemudian mulai meningkat ke parabola. Pernah nonton pakai parabola? Enggak ya, sekarang udah zaman internet tuh. Sekarang udah gak zaman. Ya. Dari parabola kemudian berkembang sampai kemudian masuk kepada handphone. Handphone yang sekarang kecil-kecil begini, tipis-tipis. Dulu kayak bata, tahu bata? Tahu. Iya, kayak batu bata, kayak gitu, gede, tebel. Waktu awal-awal tuh.
Ya, kartunya juga yang full, yang sepenuhnya segitu, bukan chipnya aja. Ya, zaman dulu itu begitu. Tahun berapa? 2000-an kok. Iya, tahun 2000-an. Kelahiran tahun berapa? Hah? Tahun 2000-an berarti tahun. Wah, sama HP juga duluan HP berarti. Ya, HP aja itu udah berkembangnya pesan. Ya. Zaman dulu hanya SMS ya, belum ada WA. Dulu dari pager dulu. Pager tahu pager nggak? Yang kotak dulu kayak segede apa? Ya, hanya ngetik gitu. Ya, dari pager itu pager, kemudian masuk ke HP. HP pun dulu hanya sekedar telepon dan SMS. Ya, iya, dari SMS kemudian terus sampai sekarang. Sekarang itu semuanya ada di HP, duit juga ada di HP sekarang. Dulu nggak ada. Ya, makanya perjalanan ini desain grafis pun sama loh. Zaman dulu nggak ada yang namanya desain grafis, adanya dulu hanya sekedar ngetik pakai ya apa Word sama itu aja ya. Excel, Excel. Besar. Iya. Lotus. Lotus, zamannya Lotus, WS Lotus. Ya. Sekarang sudah ada semua di komputer. Ya, makanya beruntung kalian hidup di zaman sekarang yang zaman serba mudah. Gitu. Tinggal mau dan tidak sekarang itu. Mau pintar, gampang kok sekarang. Kenapa? Karena semua ilmu bisa dilihat di HP. Ya. Mau jelek, mau bagus, semua ada. Makanya terserah soal mau atau tidak. Termasuk kegiatan ini. Sekarang kalian punya kesempatan, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, ya. Karena apa? Karena tadi mungkin teman kalian punya nasib yang sama, belum dapat kerja dan lain sebagainya, tidak bisa mendapatkan ilmu yang seperti ini dan gratis. Kesempatan emas loh, kesempatan besar. Ya, makanya sekali lagi semangat, semangat gak? Semangat. Oke, terima kasih. Ya, siap menyongsong masa depan. Ini generasi-generasi emas. Nanti entah kapan kalian semua kan yang akan mengganti generasi-generasi tua yang sekarang sudah tinggal diganti oleh kalian. Ya, iya. Siapa tahu kan kamu nggak pernah mikir. Coba aja kamu tanya ke Pak Kumu, coba tanya ke presiden, tanya ke siapapun. Pernah nggak waktu kecil dia mikir jadi presiden? Enggak. Ya, nggak pernah mikir. Ya, tapi karena apa? Karena usaha dan lain sebagainya akhirnya berjalan bersama ketentuan Allah. Makanya kalian termasuk orang-orang yang beruntung yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang desainer ya dalam hal grafis. Ya. Nanti ke depan saya lewat, mungkin tadi ada orang Cikulaku, di Cikulaku ada kelihatan terima. Kemudian lewat ke sana, ke mana tadi orang Babakan, lewat Babakan ada tulisannya juga terima. Kemudian ke Pabuarannya juga sama dan lain sebagainya. Atau barangkali nanti ada juga yang bekerja di percetakan, kan kayak gitu di perusahaan-perusahaan lain. Banyak loh, kamu dapat ilmunya, dapat uangnya dan lain sebagainya. Itu ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang jelas intinya adalah semangat menyelesaikan, menyongsong masa depan untuk diri sendiri. Ingat, diri sendiri, bukan orang lain. Allah tidak akan merubah nasib kalian kecuali kalian merubah diri kalian sendiri. Ya. Nah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuh. Jadi kalau hanya di rumah aja kayak gini nggak dapat apa-apa. Ya, kalau kasihan sama orang tua, kalau kasihan sama saudara, selesaikan kegiatan ini, dapatkan ilmunya. Apabila tidak mengerti, tanya, gali semua ilmunya supaya dapat. Ya, jangan diem aja.
Ketika kalian nggak ngerti, diam aja. Kalau nggak itu, diam aja. Nggak dapat apa-apa nantinya. Nggak ngerti, tanyakan. Belum bisa, minta diajari lagi. Ya, supaya pintar, supaya bisa, supaya betul-betul nanti kalian selesai itu sesuai dengan harapan kalian menjadi usahawan muda. Ya. Terima kasih. Ya, titip ke Pak instrukturnya, berikan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Ya. Terus Siap, Pak. di ini aja. Kalaupun memang loyo-loyo, hajar aja. Ngapain loyo, orang dikasih ilmu masa loyo, dikasih apa cerah masa depan masa loyo. Ya. Dah, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Mau rehat dulu apa langsung? Belum, kayaknya apa? Mau rehat apa langsung? Langsung aja langsung. Langsung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil teman-teman saja ya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini sekarang hari apa ya? Kan Senin ya? Bacanya kok peti-peti gitu. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah tadi sudah kita melakukan pembukaan secara seremonial bahkan oleh Kabid dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Ini adalah awal yang baik untuk kita memulai pelatihan ya. Mungkin saya perlu menggunakan diri saya dulu ya. Teman-teman sekalian, atau petani tadi sudah nyampaikan belum? Nama instrukturnya siapa? Belum? Baik, teman-teman sekalian, nama saya Toto Suryanto. Kira-kira bisa nebak ya umurnya berapa? Kalau rumput sudah ada umurnya berapa? 30. Ya? Bisa nebak tidak berapa? Anak saya paling kecil SMA, kelas 2. Paling besar semester 8. Kira-kira umur berapa tuh? 36. Wow, 45 lebih. Teman-teman sekalian, umur saya 49. Saya Toto Suryanto. Saya kawan baik Pak Anita. Sama-sama dulu belajar IT atau TIK ya. Saya sekarang tinggal di kota Cirebon, jadi dari Cirebon saya lumayan perjalanannya 30 menit lebih. Saya ingin mencoba berbagi ilmu, sharing keterampilan. Keseharian saya pegang CorelDRAW. Tahu CorelDRAW? Tahu. Desain grafis ya. Nanti kita sharing keterampilan. Kemudian secara akademis, termasuk ada legal aspek sekarang, saya terdaftar jadi instruktur swasta di Kemenaker Pusat. Ya, tapi instruktur swasta ya, jadi bukan PNS, bukan pegawai negeri, pegawai swasta. Jadi nanti saya hanya dapat honor kalau ngajar. Seperti itu. Saya sudah ngajar di 9 angkatan, tapi beda jurusan. Jurusannya itu adalah editing video. Karena saya instruktur swasta di Balai Latihan Kerja Komunitas. Jurusannya multimedia, tapi latar belakangnya desain grafis. Nanti kolaborasi. Kemudian yang kedua, setelah ngajar 8 angkatan kemarin, saya kemarin jadi asesor kompetensi. Jadi kalau ada uji kompetensi, saya bisa hadir jadi asesor. Tapi skemanya beda. Saya asesor di desain grafis, di editing video, di digital marketing, di satu lagi apa ya? Oh, kalau OKM itu apa? Operator komputer muda. 4. Tapi saya baru setahun ini jadi asesor. Saya sudah menguji di 5 angkatan di Kabupaten Cirebon, di BLKK,
ada di mana ya, di kota Cirebon 1, kemudian di Plumbon 1, Duku Puntang 1, kemudian di BLK Kota 1. Terakhir saya ditugaskan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang, Banten. Jadi alhamdulillah kemarin berkat ngajar, berkat punya TK itu bisa ketemu banyak orang, termasuk teman-teman sekalian. Saya kemarin terakhir ketemu 20 orang satu kelas. Itu adalah instruktur di BLKK dari mulai Madura sampai ke Cirebon, sejauh ada 20 orang satu angkatan. Sama satu lagi ada sama berarti ya 40 orang. Itu. Nah, ada salah satu peserta yang nanya, "Pak, gimana caranya?" katanya, "Bapak itu bisa jadi instruktur," gitu ya. Nah, saya berharap nanti teman-teman yang sekarang nih hadir di sini ikut pelatihan 115 menit, 115 jam. 115 jam ya. Setahu saya biasanya kalau di bawah Kemenaker itu pelatihan itu biasanya ada yang 240 JP, ada yang 260 JP, ada yang 320 JP. Seperti LAS itu biasanya 320. Kalau di junior web programming itu 260 JP. Kalau editor video biasanya atau desain grafis 240 jam pelajaran. Jadi full selama sebulan. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi pelatihannya full. Tapi memang itu nanti ada ini ya, ada coffee break, ada makan siang, dan itu full gratis. Nah, salah satu peserta waktu di Disnaker Kota itu tanya, "Pak, gimana caranya Bapak bisa jadi instruktur gitu?" Nah, teman-teman nanti kalau hari ini teman-teman sudah ikut pelatihan, di sini ada yang sudah sarjana, ada yang masih kuliah, barangkali sedang kuliah atau sudah selesai. Nah, nanti teman-teman kalau katakanlah sudah lulus dari pelatihan ini akan punya 2 sertifikat. Pertama sertifikat dari LKP sini, yang kedua dari BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Biasanya begitu. Mudah-mudahan nanti udah beda ya kalau di Kemenaker Kota. Nah, dengan syarat itu teman-teman nanti kalau katakanlah masuk ke LPK sudah punya sertifikat, kemudian didaftarkan oleh LPK tersebut menjadi instruktur, teman-teman akan ikut diklat instruktur. Ada yang berbayar, ada yang pakai APBN. Nah, teman-teman bisa ngajar, ya bisa ngajar sekarang, semangat saja, ya, mas nanti bisa ngajar. Yang penting keterampilannya kalau sudah dimiliki, nanti ikut legal aspeknya apa, didaftarkan oleh LPK atau LKP untuk ikut instruktur. Ini bisa ngajar di mana-mana, termasuk tahapan berikutnya bisa jadi asesor. Ya, syukur-syukur nanti ya teman-teman jadi PNS ya. Kalaupun tidak juga ya swasta. Saya swasta. Kalau istri saya guru PNS di SMP. Saya pernah beberapa kali daftar PNS tapi tidak jadi. Jadi mungkin seperti ini harus jadi instruktur swasta. Nah, saya jadi instruktur itu baru 5 tahun ini, 4 tahun lah. Saya 2021 itu ikut Dikdas, pendidikan dasar instruktur. Lamanya 47 hari di camp itu, zamannya COVID. Pernah alami COVID? COVID itu saya berangkat harus di antigen ya. Nyampe di Bekasi, saya belajar dulu di CEPES. CEPES itu Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi. Dari stasiun maju sedikit nanti ada Balai Besar Peninggalan Jepang, luasnya luar biasa. Di sana saya dididik 47 hari. Jadi apa? Jadi instruktur. Saya kebetulan jurusannya apa? TIK. Di sana banyak TIK, ada mulai jurusan DKP, Desain Komunikasi Visual, termasuk salah satunya media grafis, belajar Corel, belajar Photoshop. Saya belajar editing video, pakainya Adobe Premiere. Meskipun nanti kalau pakai pakai HP itu ada CapCut ya, CapCut absurd bahasanya. Nah, saya dididik 47 hari sehingga saya punya sertifikat mengajar. Nah, itu ada masa berlakunya sekitar 3 tahun. Tentu teman-teman nanti kalau dapat sertifikat dari BNSP itu akan berlaku 3 tahun. Setelah itu harus diperpanjang. Ya, diperpanjang seperti halnya memperpanjang SIM,
atau memperpanjang kartu yang lain. Makanya nanti harus terus berkesinambungan keahliannya, jangan sekarang pelatihan sebulan kemudian berhenti lupa lagi. Seperti itu ya. Baik. Keseharian saya yang paling banyak saya di percetakan. Ya, saya di percetakan. Jadi kalau buat begini akrab lah. Kan teman-teman saya ajak buat produk-produk percetakan. Sehingga nanti kalau lulus dari sini, pertama teman-teman punya skill, ya keterampilan. Yang kedua punya sertifikat. Yang ketiga bisa mengakses dunia kerja. Ya, kan desain grafis itu tidak hanya katakanlah di percetakan, itu mah kan hanya industrinya saja. Ini teman-teman kalau masuk ke katakanlah di Cirebon tuh kemarin waktu ada job fair, ada saya lihat di Toyota ya, di tahu 3 Berlian ya, di pojok tuh ada namanya Suzuki. Saya bermitra dengan Suzuki itu kan sebuah PT yang itu jual macam-macam mobil dari mulai Suzuki apa lagi kan, produknya Suzuki banyak ya. Nah, salah satu yang dibutuhkan adalah tenaga apa? Tenaga desain grafis. Buat apa? Biasanya buat player. Jadi kalau sekarang perusahaan nih mau promosi bahwa tahun ini atau bulan ini ada produk baru, misalkan Suzuki, ada yang tahu mobil Suzuki sekarang terbaru apa? Misalkan Suzuki Swift ya, mobil Suzuki Swift. Nah, itu akan dibuat playernya, misalkan mobil nih, speknya mobilnya ini, misalkan mesinnya berapa cc, terus interiornya seperti apa. Kemudian misalkan kalau mau pesan kemana, misalkan hubungi kami untuk pemesanan. Itu namanya player. Nah, player hari ini, kalau dulu player itu di print seperti ini, nah hari ini bisa muncul di HP kita, bisa berbentuk player digital, ya, atau bisa di print. Nah, tugas nanti teman-teman setelah ikut pelatihan itu bisa membuat seperti itu kurang lebih. Bisa buat player, termasuk tadi Ibu Habib nyampaikan bisa bikin undangan, bisa gitu ya, undangan, spanduk, pokoknya apa yang dilihat hari ini kita bisa nanti seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Boleh yang di paling pojok belakang, namanya siapa Mas? Ya? Rustadin. Saya namanya siapa? Namanya siapa? Tadi. Saya udah tahu tuh namanya Mas Rustadin. Nah, yang depan namanya siapa nih? Oh, nggak pakai apa? Udah tahu. Baik, nama saya Toto Suryanto ya. Toto Suryanto, tinggal di kota. Status saya menikah, istri 1, anak 3. Rata-rata kawan baik waktu dulu kuliah. Nah, sekarang saya lebih banyak aktivitas kalau sebagai wirausaha di percetakan, yang kedua juga ngurus organisasi, yang ketiga saya sering keliling jadi asesor. Soalnya nanti tanggal 11 hari Senin saya menguji editing video di BLK Pak, namanya di Desa Panambangan Sedong. Nanti saya akan ke sana. Saya 2 orang dengan teman dari Tasik. Ada yang awalnya dari BLS Bandung. Saya asesor di bawah naungan LSP Bandung Barat, Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Barat. Tapi statusnya swasta ya, bukan PNS. Jadi kalau saya nguji, saya dibayar. Ya, nanti bayarnya 2 minggu atau sebulan depan. Jadi kalau ngajar pun dibayar, tapi tidak seperti ibu-ibu yang tidur di depan. Beliau dibayar tiap bulan. Gitu ya. Nah, teman-teman tapi bisa lah. Apalagi hari ini ada formasi PNS ada, P3K ada. Bahkan ada yang formasinya untuk SMA atau SMK. Bahkan hari ini kalau tidak salah, kalau teman-teman dari SMK Pertanian ada program dari rekrutmen TNI atau kepolisian. Seperti halnya kemarin, itu Angkatan Darat membuka lulusan pesantren untuk dijadikan bintara atau prajurit dari TNI AD. Karena beliau waktu itu siapa? Kasatnya Pak Dudung. Bapak Dudung ya. Beliau kasat, nah akhirnya disampaikan kira-kira alumni pesantren yang punya hafalan kita rekrut jadi TNI. Nah, termasuk ada santri saya di pesantren
daftar, ternyata tidak termasuk yang lulus karena tidak disiapkan sejak awal. Begitu ada pengumuman dia mau, padahal tidak disiapkan harus bagaimananya, tapi dia ada ikhtiar lari tiap hari, badannya dibaguskan gitu. Lulus ya tahap 1, 2, begitu tahap ketiganya itu yang tidak lulus, padahal teman-teman yang lainnya lulus, jadi sersan tuh. Seperti itu ya. Saya mencoba menyemangati teman-teman sekalian yang hari ini hadir untuk pelatihan. Ayo kita nanti pada saatnya kita sharing keterampilan. Mungkin saya di percetakan atau ya sudah banyak hal, saya nanti akan sharing ke teman-teman. Seperti itu ya. Ada yang tanyakan lagi? Nah, saya mau tanya sekarang. Kemarin daftarnya online apa langsung ke sini? Langsung sini. Ada wawancara? Ada proses wawancara? Kemudian ada namanya surat perjanjian. Sudah disampaikan tadi. Teman-teman harus membuat pernyataan bahwa teman-teman akan mengikuti kegiatan secara full. Ya, karena kalau tidak, karena ini adalah program dari anggaran pemerintah ya, harus mengembalikan Pak Natanitanya, makanya harus seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk kan kalau belajar itu pertama ada instruktur, yang kedua ada peserta, yang ketiga ada program latihannya, yang keempat ada peralatan. Nah, teman-teman sudah dikasih tahu alat peralatannya apa? Pakai komputer, pakai laptop, atau pakai HP? Ada yang bawa laptop? Ada yang bawa laptop? Permohonan bawa laptop? Ya? Boleh ngajuin yang bawa laptop? Karena saya bawa laptop. Mas satu, siapa lagi? Mas? Berarti nanti harus pakai PC ya? Pakai PC. Nah, saya mau tanya di awal. Dari semua, ini itu 16 atau 15 ya? 15. Ada yang sudah pernah belajar CorelDRAW? Ada? Yang sudah bisa Microsoft Word ada? Sudah bisa Microsoft Excel? Bisa Publisher? Bisa PowerPoint? Baik. Tapi teman-teman punya HP semua ya? Ada yang sudah bisa CapCut? Ada yang sudah bisa Canva? Canva itu adalah salah satu aplikasi nanti untuk desain grafis. Nah, bedanya nanti teman-teman, saya kemarin diberi kisi-kisi oleh Pak Tanita. Ini Mas Toto, nanti UJK itu seperti ini gitu. Nah itu terbaca ya. Kira-kira nanti teman-teman bisa tidak gitu ya. Artinya kan bagaimana mengenalkan dari mulai namanya huruf, teks, gambar, garis, gradasi sampai ke pola pencetakan, artinya berbentuk menjadi sebuah player atau di print pakai printer. Nah, itu yang harus nanti saya sampaikan ke teman-teman sekalian gitu. Nah, itu semua bisa pakai Canva di HP atau Canva nanti di PC, atau kalau lihat modulnya tadi pakainya CorelDRAW ya. Jadi teman-teman nanti akan belajar CorelDRAW, sesekali belajar Canva ya, karena nanti kan namanya skill harus diasah, maka nanti biasanya selain pembelajaran di sini harus ada tugas yang dibawa pulang dan nanti bisa dikerjakan oleh teman-teman menggunakan Canva di Android. Itu ya. Jadi mulai sekarang HP-nya dimaksimalkan. Kalau yang sebelumnya hanya mungkin Mobile Legend atau sesekali ngedit foto pakai apa, nanti harus mendownload aplikasi namanya Canva ya. Pengen lebih mahir berikut. Baik, ada yang ditanyakan? Canvanya harus premium Ya? Canvanya harus premium. Baik, kalau Canva kalau bisa ya pakainya yang biasa saja lah, jangan yang premium. Karena kan harus berbayar ya. Konsekuensinya berbayar. Kita belajar dari bawah, nanti baru kalau di tengah perjalanan mau bagus ya boleh yang premium. Saya dulu pernah tiap hari itu satu player, ternyata ya dalam perjalanan minta di upgrade menjadi premium, harus langganan 75.000.
Sebenarnya murah sih kalau tiap hari produktif, tiap hari bikin flyer, kirim-kirim atau buat sebagai media komunikasi ya, itu tergantikan lah. Tapi kalau hanya satu kemudian lama lagi tidak, ya kurang efektif. Kita sederhana aja dulu, nanti pakai kertas kayak kanva biasa. Yang terpenting nanti di visinya harus baik. Saya harus kena teman-teman juga ini. Atau merehat dulu. Kata Panita sampai jam berapa pelatihan? Jam berapa? Jam 2. Berarti jam 12 istirahat. Biasanya istirahatnya berapa lama? 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam. Berapa jam istirahatnya? 15 menit. Makan saja ya. Makannya mandiri apa disediain oleh Pak Talita? Ya? Disediain? Masuk. Enak ya? Boleh, salah tadi mana namanya Pak? Oh, baik. Pengen tahu dulu. Jadi fasilitas belajarnya apa saja? Belajar sebulan gratis. Terus apa lagi yang kedua? Dapat uang saku nggak? Ya? Kok dapat? Dari uang mama. Sudah, Mbak Ina. Dapat apa saja pelatihannya? Dapat apa? Oh, tiap hari. Oke, berapa dah tiap harinya? 2.000, lumayan ya buat ongkos. Tamu lah. Yang kedua dapat apa lagi? Dapat makan siang? Atau mandiri? Dapat seragam nggak? Seragamnya ada? Sudah ada? Dapat ATK ya, alat tulis. Terus apa lagi? Ilmu jelas, itu harus. Berikutnya nanti harus dapat sertifikat 2 dari sini sama dari BNSP ya. Jadi pelatihan vokasi itu pelatihan yang di apa ya, dari Kemenaker juga sama. Peserta itu full gratis, cuma jam pelajarannya banyak ya. Saya kemarin ngajar di BLK Kota itu mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Tapi di sana ruangnya ber-AC. Ber-AC ya? Ber-AC. Kayak nanti di sini harus penyesuaian nih. Saya sudah mulai agak kali. Enggak apa-apa. Terang kali nggak bisa ngantuk kalau di asal nggak ngantuk gitu. Ya. Kita bertoleransi dengan situasi. Baik. Saya ingin kenalan dulu saja lah. Silahkan kenalkan dari poin yang depan. Boleh berdiri. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Ya. Saya dipanggil saya Boleh tahu pendidikan terakhirnya apa? SMA apa? SMA Negeri 1 Waru. Ya, jurusannya apa? IPA. Yang kedua, motivasi belajarnya apa? Mau apa di sini gitu? Mau bisa apa lah? Biar nanti saya, Pak Toto ya, dengan Pak Tanita bisa mengkondisikan teman-teman mau apa sih gitu. Apa mau datang saja? Berarti kan sudah duduk saja. Apa mau dapat ilmu? Biar Ibu dan menggali apa? Oh gitu. Sebelumnya sudah belajar komputer? kelas 10 doang. Bukan, tapi pernah mengenal ya? Baik, panggilannya Mbak Rahma ya? Cukup? Boleh, ke lajur belakang. Ya, silahkan berdiri. Namanya siapa? Nama saya Alpas. Ya, terus pendidikan terakhir? SMA. SMA. Pernah belajar komputer? Pernah belajar. Terus motivasi dorongan analis latihan? Mengakuisisi pelanggan baru, Pak. Boleh lanjut silakan. Oh ya sebentar, panggilannya siapa tadi? Alpas. Alpas. Yang lain sudah kenal belum? Sudah. Yang di depan siapa namanya? Oh, udah kenal. Siap. Boleh. Lanjut belakangnya Mas. Barangkali belum kenal. Nama saya Raffi Ya, Raffi. dari Dari mana Mas asalnya? Pabuaran Kidul. Mana ya? Pendidikan terakhir? SMA. Udah. Motivasi? saya ingin
karya di saya gratis. Ya. Baik. Boleh lanjut yang belakang. Perkenalkan, nama saya Denis Rizky Listoyo, bisa dipanggil Denis. Saya lulusan SMA, Sama jurusan. jurusan IPA. Pernah belajar komputer? Motivasi belajar ini dengan diri di pelatihan. Meningkatkan kreativitas. Ya, sudah semangat, ada keinginan untuk kreatif. Baik Mas yang di belakang. Nama saya Andi Junior Banovi, dari Desa Widara. Buku Widara. Lulusan SMA Buku Widara. Motivasi? Ingin menambah pengetahuan tentang SMK. Boleh geser lebih dekat. Saya dari SMK juga lulusan dari SMK Abang. Sengkong Abang ya? Iya. Warna Oh, berarti ya? jurusan teknik KJ. motivasi di sini banyak dengan belajar desain grafis terutama. Teman-teman, saya di percetakan kemarin nerima 9 orang yang magang. 5 DKP, 2 RPR, 2 TKJ. Itu semua belajar percetakan. Yang RPL 2 saya karyakan bikin web. Yang TKJ belum ini, kemarin suruh rakit apa, perbaiki komputer belum. Kalau yang DKP-nya belajar desain grafis. Teman-teman, baik yang itu. Perkenalkan, nama saya Cahya Saputra dari Desa Sukadana, lulusan dari SMA Negeri 1 Motivasi? Bisa menambahkan kreativitas dan menambahkan diri. Baik, baik. Baik, dari yang tadi sudah memperkenalkan, ada yang sudah bekerja? Sudah. Ada yang baru lulus? Oh, baru lulus? Begitu. Baik, lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, asal saya dari Desa Raja, kemudian saya berasal dari SMA Negeri 1 Sendung. Motivasi saya untuk belajar di sini adalah mengupgrade skill tentang desain grafis. Sebelumnya pernah belajar? Sebelumnya belum. Oh, belum. Katanya mengupgrade. Berarti kan sudah ada dasar. Upgrade. Ya, tutorial di YouTube. Oh gitu. Ya, itu salah satu sumber belajarnya kan YouTube. Mungkin YouTube lebih pintar dari saya gitu. Silakan Mas, sedikit. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria, bisa dipanggil Zaka. Alat desa saya, Desa Tanjungmaya. Sedikit terakhir. Pendidikan terakhir SMA dari SMA Ciledug. Motivasi Ingin menambahkan skill. nambah skill ya. Baik, boleh Mbak Aina kenalan lagi. Saya kenalnya dulu baru tadi. Perkenalkan, nama saya Aina. Saya lulusan dari SMA Plus Asalatia. Terus motivasi? Ingin meningkatkan kualitas. Cukup. Boleh, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Mitasari. Saya sering dipanggil Aul. Saya dari lulusan SMA, Lulusan lulusan IPS. IPS. Berarti bisa berkata-kata ya. IPS kan sosial. Motivasi apa Pak? Ingin menambah skill aja. Skill. Baik. Boleh kembali Mas. Perkenalkan, nama saya Didier Darsono. Saya berasal dari SMA Negeri, asal sekolah SMA Negeri 1 Babakan. Berasal dari Desa Serangkulon, Kecamatan Babakan. Jurusan IPS. Alasan saya ingin supaya bisa lebih produktif dari hari kemarin. Berarti nambah produktivitas ya. Iya. Pak kemarin bisa desain grafis 1, sekarang bagaimana kejar target bisa 2 atau 3 ya? Boleh lagi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Tami Jabili dari Desa Cibogo. Asal sekolah dari SMA NU Ciledug, jurusan Matematika dan IPA. Alasannya untuk menambah kreativitas, mengasah kreativitas diri sendiri, juga lebih luas wawasannya. Yang belakang. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Abdul Fatih dari Desa Pakulan Kidul, lulusan dari SMA Negeri 1 Waru, jurusan IPS. Motivasi saya untuk menambah skill dan bisa menyalurkan skill saya dalam dunia pekerjaan nanti. Sudah bekerja Mas? Belum. Belum. Lulus tahun berapa? Kemarin. Oh, kemarin.
Yang paling belakang. Kenalkan, nama saya Rustadi dari Desa Negara, jurusan IPS, motivasi ingin nambah skill ya. Baik, saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri, sudah mengafirmasi diri bahwa teman-teman ada yang lulusan komputer, ada yang lulusan IPS, ada yang lulusan IPA, ya. Berarti semuanya sudah punya dasar. Apalagi nih umur-umur SMA nih, saya berpikir punya HP semua ya. Punya. Dan HP-nya bagus-bagus ya. Berarti tangannya sudah terampil menggunakan HP. Nah, nanti tinggal bagaimana terampil tidak menggunakan keyboard. Ya, begitu ya.